Halo Sobat KN, bagi teman-teman yang ingin melakukan pengajuan RKBMN melalui aplikasi Siman, dapat menyimak video berikut ini. Tahapan-tahapan: 1. Persiapan. 2. Penyusunan RKBMN pengadaan. 3. Perhitungan SBSK. 4. Penyusunan RKBMN pemeliharaan. Dan yang terakhir, cetak dokumen, unggah, dan ajukan RKBMN. Pada tahap persiapan, teman-teman perlu melakukan login dengan username dan password Satker yang telah terdaftar. Kemudian, melakukan update versi terbaru dari masing-masing plugin. Update tersebut dapat dilihat melalui djkn.kemenq.go.id/websiman. Lalu yang terakhir, melengkapi data BMN pada master asset. Tahap kedua, penyusunan RKBMN pengadaan. Langkah-langkahnya: 1. Masuk fitur perencanaan pada Siman. Kemudian, klik tambah untuk membuat form RKBMN yang baru. Lalu, mengisi tahun anggaran pengadaan BMN yang ingin diajukan. Lalu akan muncul form pengisian RKBMN pengadaan. Pada form tersebut akan muncul kode jenis pengadaan. Perlu teman-teman ketahui bahwa terdapat dua kategori dalam kode tersebut. Yang pertama, tanah dan atau bangunan. TB sebagai kode kantor, RN rumah negara, BP bangunan pendidikan, BT ruang tahanan, dan BS bangunan persidangan. Kemudian kode kendaraan bermotor ada AA untuk kendaraan dinas jabatan dan AO untuk kendaraan dinas operasional. Pengisian form pengadaan. Kode dan uraian OA/KPB akan terisi secara otomatis sesuai dengan identitas Satker. Program dan kegiatan pilihan tersedia secara otomatis, sesuaikan dengan Satker masing-masing. Kode dan uraian output sesuaikan dengan kode bagian perencanaan masing-masing kementerian. Skema dipilih antara pembelian atau sewa. Kemudian usulan atau jumlah unit diisi sesuai dengan jumlah unit BMN yang diusulkan. Untuk BMN berupa tanah atau bangunan, terdapat form khusus yang harus teman-teman isi. Lokasi bangunan diisi secara detail. Tujuan, dipilih antara penambahan unit, perluasan, atau tujuan khusus. ATR, dipilih antara ATR atau non-ATR. Jenis bangunan, sesuaikan kebutuhan BMN dengan isi PMK nomor 248 tahun 2011. Luas unit, luas bangunan per unit yang diusulkan. Untuk BMN berupa kendaraan bermotor, form khusus yang harus teman-teman isi adalah jenis kendaraan. Sesuaikan jenis kendaraan dengan PMK nomor 76 tahun 2015. Tahap selanjutnya adalah melakukan perhitungan standar barang, standar kebutuhan. Untuk melakukan perhitungan SBSK, teman-teman perlu melakukan klik pada bagian BMN yang telah diisikan pada form sebelumnya. Perhitungan SBSK tanah bangunan dilakukan dengan mengisikan jumlah pegawai yang akan menggunakan bangunan tersebut sesuai dengan jabatannya. Sedangkan perhitungan SBSK kendaraan bermotor, perhitungan ini akan secara otomatis terisi oleh sistem aplikasi Siman. Tahap selanjutnya adalah penyusunan RKBMN pemeliharaan. Teman-teman dapat membuka tab pemeliharaan pada fitur perencanaan. Kemudian, klik Generate. Sumber generate data dapat diambil dari RKBMN selesai atau Master Asset. Objek BMN yang dapat dilakukan pemeliharaan adalah yang pertama, BMN berupa tanah atau bangunan dengan nilai perolehan lebih dari 100 juta rupiah. Kedua, BMN berupa alat angkutan bermotor. Dan yang terakhir adalah BMN dengan kondisi baik atau rusak ringan. Sedangkan, BMN yang tidak dapat dilakukan pemeliharaan adalah BMN dengan kondisi rusak berat, BMN dengan status penggunaan sementara, BMN dengan status dioperasikan oleh pihak lain, dan yang terakhir BMN dengan status dilakukan pemanfaatan. Kemudian, apabila telah muncul daftar BMN dari generate data tadi, teman-teman dapat melakukan checklist pada objek BMN yang akan diusulkan pada pemeliharaan RKBMN. Dan melakukan uncheck pada objek BMN yang tidak diusulkan. Jika terdapat tanda merah pada daftar BMN,
Itu artinya teman-teman belum mengunggah PSP atas BMN tersebut. Tahap selanjutnya adalah cetak dokumen RKBMN. Teman-teman perlu melakukan cetak dokumen baik RKBMN pengadaan maupun RKBMN pemeliharaan. Tahap selanjutnya adalah melakukan unggah dokumen. Teman-teman perlu membuka tab dokumen pada fitur perencanaan. Terdapat beberapa dokumen yang harus teman-teman siapkan. 1. Surat pengantar RKBMN. 2. RKBMN pengadaan. 3. RKBMN pemeliharaan. 4. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak. 5. Surat pernyataan kebenaran dokumen. Dan yang terakhir, dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan. Untuk mengunggah dokumen-dokumen tersebut, teman-teman perlu mengisi formulir unggah dokumen. Untuk penandatangan dan NIP, diisi sesuai identitas pejabat yang menandatangani dokumen. Nomor dokumen dan tanggal dokumen diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tercantum pada dokumen. Kemudian untuk jenis dokumen, disesuaikan dengan dokumen yang akan diunggah. Setelah memastikan bahwa semua dokumen-dokumen tersebut telah diunggah, maka teman-teman dapat melakukan pengajuan RKBMN dengan cara klik Ajukan RKBMN KPB pada submenu yang ada dalam fitur perencanaan. Dengan melakukan tahapan-tahapan tadi, teman-teman telah melakukan pengajuan RKBMN pada aplikasi Siman. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman dapat menghubungi KPKNL terdekat atau melalui call center Halo DJKN.